Ini saya nanti akan share PowerPoint-nya kepada kalian semua. Dan setiap ayat sudah ada di PowerPoint, jadi mungkin ada bisa pada waktu kita mau baca, kita bisa gantian membacanya langsung di situ. Ya, nah hari ini kita mau belajar mengenai pelajaran dari menyeberang Sungai Yordan. Kita baca ayat pembukaannya, saya bacakan. Yosua 3 ayat 14 sampai dengan 17. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang kakinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, laut asin, putus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah Sungai Yordan, dan seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan. Oke, jadi saya mohon untuk yang mendengarkan bisa di-mute ya, sementara ya. Nanti baru kita ini lagi. Nah, sebelumnya, cerita mengenai ini pasti ibu-ibu, bapak-bapak sudah sering sekali mendengar ceritanya, tapi saya sampaikan dulu latar belakangnya. Nah, jadi latar belakangnya ini adalah pada waktu itu, pada waktu ada musim kelaparan, maka keluarga Yakub 70 orang pindah ke Mesir. Ya, keluarga Yakub 70 orang pindah ke Mesir. Tadinya tinggal di Kanaan, lalu pindah ke Mesir. Karena di Mesir ada roti, ada makanan, ada Yusuf, ya kan? Nah, kemudian mereka tinggal di Mesir selama 430 tahun, ya. Jadi mereka masuk ke Mesir di tahun 1876 SM. 70 orang. Dan mereka tinggal di Mesir selama 430 tahun. Jadi 430 tahun ini, dari kurun waktu 430 tahun, 400-nya ini mereka dianiaya. Kenapa mereka dianiayanya enggak 430? Karena di 30 tahun pertamanya, itu Yusuf masih menjadi mangku bumi. Dan kemudian setelah itu, di Mesir ada kudeta. Ya, jadi dinasti yang lama, dinasti Hispos ini, dia masih oke dengan bangsa-bangsa lain. Makanya dia bisa... Bu, maaf Bu, saya potong. Ada beberapa orang mau masuk, Ibu kunci ya? Saya nggak kunci. Really? Benar. Iya. Otomatis. Itu kamu masuknya pakai nomor atau pakai link? Pakai nomor itu udah benar nggak Bu nomornya? Benar, harusnya benar. Saya baru masuk, bisa tuh. Bisa iya. Ya? Pakai nomor ya bisa. Pak? Mestinya bisa. Saya pencet linknya aja. Saya pakai linknya aja bisa, tapi kalau dipakai nomor nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Iya. Saya udah 2 kali nggak bisa. Salah tuh, Bu. Oh, gitu. Pakai link katanya baru bisa. Bener, kalau pakai link bisa, tapi kalau pakai nggak bisa. Saya pakai iPad nggak bisa. Oh, gitu ya. Oh, kenapa ya? Coba saya bisa. Pakai komputer. Coba Bu nomor ID-nya lagi. Nomor ID sebentar ya teman-teman, kita putusin sebentar ya. Saya lihat dulu. Saya nggak bisa, udah berapa kali? 3-4 kali dari pagi. Nggak bisa, nggak bisa masuk. Kodenya nggak bisa masuk. Kodenya nggak bisa masuk. Sekarang copy invitation aja. Oh, ini meeting password-nya mungkin jadi SD besar, kok jadi berubah ya? SD besar saya jadi bingung. Cuman PA, cuman PE aja itu. Iya. Di sini meeting password-nya kenapa jadi berubah? Berarti... Tolong share ke saya Bu, biar saya kasih ke teman saya. Baik. Iya, dengan Pak Harnot mungkin bisa bantu Ibu Alida bagaimana cara bikin co-host ya. Soalnya saya nggak bisa jaga gawang nih, banyak yang on, jadi banyak yang ribut, jadi saya nggak bisa. Saya juga pakai handphone. Jadi dia semua pakai. Pak Rusti mungkin bisa bantu pakai handphone. Apa namanya juga. Pakai laptop nggak bisa loh Bu.
Oke, sorry, ini Nggak ternyata bisa passwordnya pakai SD laptop. besar. Lupa, belum saya ganti. Ya coba Bu kirim ke Oh, saya biar saya kirim ke teman. Coba. Udah. Ada yang bisa bantu Ibu Alida untuk ini enggak ya? Untuk Tapi nggak apa-apa, nanti malah jadinya lama, Bu. nggak apa-apa Bu kalau memang bisa itu. Soalnya nanti belakangan masuk banyak yang berisik Bu. Ada yang bisa bantu Ibu Alida bikin co-host? Bagaimana caranya? Bapak Ibu. Dewi. Dwi. masih pakai ini Bu, apa? Kalau pakai telepon nggak bisa. Enggak, Jadi Ibu ini kalau pakai telepon- komputer. Kalau Jadi pakai kalau komputer saat itu bisa. kalau pakai laptop nggak bisa lagi. Iya. Nggak bisa masuk Bu, makanya. Ini aja Bu Heni, Bu Alidanya, nanti klik sebelah kanan atau tunjuk ke siapa. Dia kan ada di partisipan ini kan. Sebelah kanan ditunjuk jadi co-host siapa misalnya Bu Tapi Heni. di sini cuma adanya make host sama rename. Cuma menunya cuma itu doang. Cuma chat, stop video, pin, make host, rename. Nggak ada host. Udah diklik ke Bu, misalnya ke Bu Heninya sudah diklik Bu Alida. I did, udah. Nggak apa-apa. Oke, kita jalan aja, kita lanjut aja. Oke. Tadi sampai di mana? Oh, di sini ya. Oke. Kudeta. Oke. Jadi itu namanya jadi pada waktu ada karena dibilangnya bangkitlah raja lain di Mesir. Itu bangkit itu kalau bahasa aslinya itu kudeta. Jadi bukannya ayahnya mati lalu anaknya jadi Firaun, bukan. Tapi itu dinasti yang lain. Dinasti lain yang ini yang mungkin kalau zaman sekarang kita bilang resis gitu ya, sehingga mereka dianiaya. Sebenarnya bukan hanya bangsa Mesir tapi bangsa-bangsa lainnya juga ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi 430 tahun, kemudian setelah itu mereka eksodus di 1446 SM. 1446 SM ini kemudian mereka tinggal di padang gurun selama 40 tahun dan kemudian mereka masuk ke Kanaan dengan menyeberang Sungai Yordan. Nah, seperti ini kalau kita lihat, apakah semua orang Israel ini bisa masuk ke Kanaan? Semua orang Israel ternyata tidak semua bisa masuk ke Kanaan. Karena kalau kita baca di Alkitab, di perkemahan ke-14 di Ritma, ternyata Tuhan bilang semuanya mati karena tidak taat kepada perintah Tuhan. Kenapa? Pada waktu itu di Ritma Tuhan suruh mereka masuk aja langsung ke Kanaan. Tetapi mereka tidak percaya dan mereka bilang, kita kirim aja 12 mata-mata dulu gitu. Dan akhirnya dikirimlah 12 mata-mata selama 40 hari. Ya. Dan pada waktu itu, pas mereka pulang dari memata-matai, 10-nya kasih report yang tidak bagus. Ya kan? Hanya Yosua dan Galeb yang memberikan report yang bagus. Dan karena itu mereka menolak untuk masuk seperti itu, sehingga Tuhan hukum mereka 40 hari, 1 hari 1 tahun, menjadi 40 tahun di padang gurun. Nah, jadi yang bisa masuk ke Kanaan hanyalah Yosua dan Galeb dan generasi kedua yang lahir di padang gurun. Jadi tidak semua bisa masuk ke Kanaan. Nah, kita lihat di sini 1 Korintus 10 ayat 11 dikatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi inilah contoh bagi kita. Bagaimana mereka itu, umat Israel, itu mati di padang gurun, tidak bisa masuk Kanaan. Nah, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, pasal 7 ayat 38, dikatakan Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah. Sidang jemaah di padang gurun, the congregation. Jadi ada gereja di padang gurun. Jadi di padang gurun ini mereka terima firman Tuhan. Jadi di sini kita lihat bahwa padang gurun itu menyimbolkan gereja. Jadi untuk kita bisa ke Kanaan rohani, yang menentukan apa? Bagaimana kehidupan kita di gereja. Ya, bagaimana apakah kita akan berpegang pada perintahnya apa tidak? Seperti itu. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana lewat Yosua mereka menyeberang Kanaan. Nomor 1 besar, kita lihat dulu ini Yosua. Nah, di sini kita lihat Yosua yang memimpin penyeberangan. Bukan imam besar yang disuruh memimpin, tetapi Yosua. Kenapa Yosua? Karena di sini Yosua menggambarkan Yesus Kristus.
Karena Yosua dalam bahasa Ibrani-nya artinya Tuhanlah yang menyelamatkan. Sama seperti Yesus dalam bahasa Yunani-nya, dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, sama seperti Yosua yang memberikan peristirahatan yang Kanaan kepada umat Israel, yang akan datang kembali akan memberikan kita peristirahatan yang kekal. Bisa ada yang bisa bantu baca Ibrani 4 ayat 8 sampai 9? Oke, saya akan baca ya, Ibrani 4 ayat 8 sampai 9. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Ya, jadi kita lihat di sini Yosua menggambarkan Yesus. Yosua membimbing umat Israel masuk ke Kanaan hidup-hidup. Yosua, Galeb, dan juga generasi kedua sama seperti itu. Yesus pun yang akan membawa kita ke Kanaan rohani, surga. Nah, sekarang poin nomor 1 besar adalah Sungai Yordan ini tidak bisa diseberangi dengan kekuatan sendiri. Kenapa? Ingat ya, zaman dulu tidak ada motorboat, ya kan? Ya, tidak ada motorboat. Jadi kita mau lihat kenapa Sungai Yordan tidak bisa diseberangin. Kita lihat dulu geografisnya. Kita lihat di sini, kalau kita lihat peta di Sungai Yordan ini, sumbernya berasal dari Danau Galilea yang terus mengalir sampai ke bawah ke Laut Mati. Nah, Danau Galilea ini saya kebetulan saya potongnya agak kependekan, tapi sebenarnya di atasnya itu ada Danau Hule. Ya, jadi Danau Galilea bersumber dari Danau Hule, dan di atasnya Danau Hule lagi itu ada Gunung Hermon, gunung yang tertinggi yang mana puncaknya selalu bersalju. Jadi sekarang kita lihatnya Sungai Yordan. Sungai Yordan sendiri ini dari ujung Danau Galilea sampai ke Laut Mati itu panjangnya 96 km. Dengan lebar cukup lebar 28 sampai dengan 30 meter. Dengan kedalamannya bervariasi dari 1 sampai 4 meter. Nah, sekarang kenapa tidak bisa diseberangi? Nah, ini dia jawabannya. Karena Sungai Yordan ini unik. Dia punya topografinya menurun. Kalau bahasa Inggrisnya lebih tepat ya, elevation drop. Itu 175 meter. Maksudnya apa ya elevation drop? Nah, kalau lihat dari samping seperti ini. Jadi, Danau Galilea turun sampai ke Laut Mati, itu sebenarnya ke bawah ya 175 meter. Jadi arusnya itu kencang. Jadi kalau misalkan kita di situ berenang di situ ya itu bisa keseret sampai ke Laut Mati, itu aja seperti itu karena dia 175 meter dia dropnya cukup tajam seperti itu ya. Jadi di sini arusnya kencang. Jadi kalau nyebrang sendiri dengan dalamnya, ini kan cukup dalam ya, 1-4 meter. Kemudian dengan membawa barang-barang, bawa ternak, ya nggak bisa diseberangin Sungai Yordan itu. Nah, sekarang kita lihat poin nomor 2 besar, bagaimana mereka mempersiapkan untuk menyeberang Sungai Yordan. Ya. Nomor 1 adalah mereka harus meninggalkan Sitim. Saya bacakan. Yosua 3 ayat 1. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Nah, Sitim ini kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah Acacia Grove. Sitim ini adanya di wilayah dataran Moab. Yang dekat Laut Mati ya, di sebelahnya Laut Mati. Nah, apa yang terjadi di Sitim? Di Sitim ini umat Israel melakukan percabulan dengan perempuan-perempuan Moab. Percabulan secara jasmani, tapi juga percabulan secara rohani karena mereka juga ikut menyembah dewanya Moab. Ada yang bisa bantu saya bacakan? Ya, saya akan bacakan. Saya mohon para peserta yang yang tolong di mute ya. Ini mengganggu sekali pengajaran kita. Tolong masing-masing di mute. Oke. Saya akan baca bilangan 25 ayat 1 sampai 3.
Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dan dari korban itu. Oh, Murni, tolong di mute Murni. Halo, tolong yang lain di mute ya. Saya ulangin sekali lagi membaca firman Tuhan. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan itu mengajak bangsa-bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Ya, jadi di Sitim ini itu mereka bukan hanya persinahan jasmani tapi juga rohani. Mereka juga menyembah Allahnya orang-orang Moab. Nah, satu hal yang unik dari daerahnya Israel ini, daerah Palestina ini semuanya ada gambarannya, geografisnya itu pun juga unik ya. Jadi misalkan kayak di Sitim, kita lihat ya, Perang Dunia Pertama di Alkitab itu adanya di mana? Perang Dunia Pertama di Alkitab itu adanya di Kejadian pasal 14. Itu Perang Dunia Pertama yang ditulis di Alkitab, yaitu 4 negara berperang dengan 5 negara. Jadi ada 9 negara berperang. Nah, pada waktu mereka berperang, Raja Sodom dan Raja Gomora itu lari ya di daerah di lembah Sidim. Nah, lembah Sidim ini sebenarnya di daerah yang juga sama dengan daerah Moab ini, ya kan? Nah, di situ ada banyak lumpur hitam, ya, dibilangnya lumpur aspal begitu, lumpur hitam, dan mereka kejeblos di lumpur itu. Jadi banyak lubang-lubang lumpur dan mereka kejeblos. Dan pada waktu mereka kejeblos, mereka nggak bisa bangun sehingga musuh cuma tinggal penggal aja kepalanya. Nah, seperti itu. Pada waktu kita berbuat dosa, semakin lama kita berbuat dosa, maka kita semakin tenggelam di dalam lembah dosa. Sehingga kita tidak bisa bangun sendiri. Sehingga kita perlu sosok yang mau menarik tangan kita, yaitu Yesus Kristus. Karena kalau kita tidak ada orang yang menarik, maka menarik tangan kita nggak bisa. Kita akan tenggelam seperti ya kayak Sodom dan Gomora itu, Raja Sodom dan Gomora seperti itu. Ya, nah saya bacakan. Tadi kan di situ dibilanginnya berangkat dari Sitim. Apa itu berangkat? Berangkat ternyata dalam bahasa Ibrani adalah nasa, yang artinya cabut, hilangkan, meninggalkan. Jadi hal kita berangkat dari Sitim artinya kita harus meninggalkan tempat dosa. Jadi untuk kita bisa ke kanan rohani, nomor 1 adalah kita harus meninggalkan tempat dosa. Harus meninggalkan dari tempat orang-orang yang pencemooh. Itu di Mazmur 1 ayat 1 dan juga Yakobus 4 ayat 4. Saya nggak usah baca itu ayatnya. Nah, kemudian setelah kita meninggalkan tempat dosa, apa yang Tuhan perintahkan yang kemudian? Di situ Tuhan perintahkan untuk menguduskan diri. Dibaca ayatnya? Ayatnya Yosua 3 ayat 5. Yosua ayat 3 ayat 5 berbunyi demikian. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ya, kalau kita perhatikan pada waktu kita baca Alkitab, ada banyak peristiwa yang dimana kalau ada peristiwa penting, Tuhan suruh kita menguduskan diri dulu. Contohnya, pada waktu Tuhan mau memberikan 10 perintah Allah, di situ pun di Exodus pun Tuhan suruh lewat Musa bahwa bangsa itu harus menguduskan diri selama 3 hari, harus mencuci pakaiannya, ya, dan juga bahkan tidak boleh berhubungan dengan pasangannya, tidak boleh berhubungan dengan suami atau istrinya, sampai seperti itu menguduskannya. Nah, hari ini coba pada waktu kita pergi ke gereja di hari Tuhan, apakah kita sudah melakukan seperti demikian? Ya, artinya kita menguduskan diri kita. Contohnya yang gampang sekali, misalkan pakai baju. Apakah kita pakai baju yang bersih? Apakah kita pakai baju yang hari Sabtu pergi ke mall, jalan-jalan, ini bajunya masih bersih, karena kan di tempat AC ya. Jadi seperti itu, terus kita pakai hari Minggu lagi, pakai lagi double, seperti itu. Jangan, kita kalau mau ke rumah Tuhan, kita harus pakai baju yang bersih. Seperti itu. Kita harus siapkan dahulu persembahannya, kita harus doa dahulu, pertobatan dulu, nanti kita ada belajar seperti itu. Tapi jadi kita harus kuduskan diri kita, ya.
Dan kemudian, bagaimana kita dikuduskan? Kita lihat di sini Yesus adalah kekudusan itu sendiri. Ada ayatnya, saya bacakan Kisah pasal 2 ayat 27. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu, your holy one, melihat kebangkitan. Nah, apakah orang kudusmu ini maksudnya Yesus? Kan kalau kita baca begini tidak jelas ya. Ini Yesus apa bukan maksudnya gitu ya. Kisah para Rasul 2 ini itu cerita itu mengenai khotbah Petrus. Jadi Petrus berkhotbah ya. Dan kalau kita lihat di ayat sebelumnya, Petrus bilang apa? Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret yang telah kamu salibkan dan kamu bunuh, tetapi Allah membangkitkan dia. Sebab Daud berkata tentang dia. Jadi di sini dianya ini, orang kudusmu ini adalah Yesus. Nah, seperti demikian, Yesus adalah kudus. Kita kalau mau kudus, ya kita harus dekat-dekat dengan orang yang kudus. Kita harus dekat-dekat dengan orang yang terang. Kalau kita bergaul dengan orang yang gelap, ya kita juga jadi orang yang gelap. Kita bergaul dengan orang terang, kita menjadi ikut-ikutan terang. Seperti itu. Dan kemudian ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus mengampuni dosa kita, berarti kita dikuduskan. Itu Efesus 1 ayat 7 saya bacakan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. By the way, saya kecepatan nggak ya, Bapak Ibu? Sedikit kecepatan, Bu. Kecepatan? Oke, Iya, saya kayak kereta api kecepatan. oke. Ada saya- laporan soalnya. Ada yang teks saya di WhatsApp. Ada teks saya di Oke. WhatsApp. Saya lagi ngomongin, saya ada feeling kayak kecepatan nih, saya itu lagi ya. Saya agak slow. Ya, nah, selain kita percaya pada waktu kita percaya Yesus, kita diampuni dosa kita, dan kita juga dikuduskan lewat doa dan firman. Jadi hari ini, pada waktu kita saat ini lagi mendengarkan firman, kita ini lagi dikuduskan. Amin. Nah, coba kita baca 1 Timotius 4 ayat 5. Saya baca 1 Timotius 4 ayat 5 berbunyi demikian, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ya, yang satunya lagi. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, jadi Maaf Bu, maaf saya mau minta tolong Ibu Mita, tolong dikasih silent, ada teks masuk. Bu Mita, tolong di silent kan? ya, Atau oke. Atau Ibu Alida bisa kontrol, ada suara-suara Ibu Alida bisa kasih mati tuh oke, mereka. sebentar ya. Oke, thank you. Saya telepon dia deh. Yang namanya siapa? Ibu yang bisa kontrol, Bu. Pokoknya yang suara yang mereka belum mute, Ibu mutein aja semuanya. Oke. Iya. Oke, tapi sementara Maaf saya ya, ini karena kita baru pertama kali, nanti lain kali iya mengganggu sekali nih katanya. Ada lagi teman baru teks saya mengganggu sekali, katanya nggak enak belajarnya. aduh maaf sekali karena selama ini saya itu kalau ngajar sendirian nggak pakai kos. Jadi apa ya seperti gitu, maafkan saya. Iya. Oke, yang lain tolong ya, kalau itu minta tolong sama siapa, Ibu Lina ini nggak bisa di-off-kan ya. Ibu Tante Eli saya juga kalau bisa di-off-kan karena dia nggak bisa kontrol dia punya telepon, maklum lah karena dia udah Ya. usia ya. Beb, di-off-kan diapain? Oke. Oke, silakan lanjut. Maaf ya Bapak Ibu. Oke, tadi seperti demikian. Jadi pada waktu kita ke gereja hari Tuhan pun juga kita sebenarnya lagi dikuduskan seperti itu. Nah, kalau begitu kita lihat poin yang 3 besar. Pertama tadi kita udah suruh meninggalkan tempat dosa, poin nomor 1. Kemudian nomor 2 kita dikuduskan, dan ketiga disuruh memandang tabut, mengikuti tabut, dan harus ada jarak dengan tabut. Nah, ini panjang banget, saya bacakan saja.
Yosua 3 ayat 3 sampai 4. Ini kok. Oke. Yosua 3 ayat 3 sampai 4 dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Di situ dibilangnya ada jarak 2000 hasta. 1 hasta sama dengan 45,6 cm. 2000 hasta lumayan juga, hampir 1 kilo ini kalau kita pikir-pikir kan ya. Ya kan, gimana bisa lihatnya kalau memang disuruh lihat kan 1 kilo. Tetapi kita jangan lupa, nanti kita belajar di slide yang berikutnya. Kalau kita nonton konser, ya, kalau penontonnya cuma sedikit, manggungnya pasti dekat. Tapi kalau penontonnya itu banyak, pasti dia punya panggungnya semakin jauh. Karena kenapa? Semakin jauh semakin bisa dilihat. Ya, nah kenapa ada jarak dengan tabut? Ini mau menekankan bahwa Allah itu ilahi, Allah itu kudus. Jadi memang harus ada jarak. Kenapa? Tabut itu adalah gambaran Yesus. Jadi tabut adalah sebagai pusat kehidupan dari bangsa Israel. Jadi untuk bisa menyeberang kita harus mengedepankan Yesus, mengedepankan firman. Nah, kemudian kenapa mesti ada jarak? Karena supaya semua umat bisa melihat tabut dan juga tidak boleh ketinggalan ataupun mendahului tabut. Jadi kalau sudah nggak kelihatan berarti itu ketinggalan. Ataupun kita mendahului tabut, artinya apa? Kita mendahului kehendak Tuhan. Kita sering sekali membuat rencana-rencana tanpa doa terlebih dahulu, itu namanya mendahului Tuhan. Ya, coba dibaca. Oke, saya akan membaca Yosua 4 ayat 11. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Ya, tapi sebenarnya pada waktu itu tabutnya jalan dulu ya. Tabutnya jalan dulu. Ya, jadi bukannya umat Israel jalan dulu, tapi sebenarnya ceritanya itu tabutnya jalan dulu, lalu berhenti di tengah-tengah, lalu bangsanya jalan, kemudian baru tabutnya jalan lagi, seperti demikian. Kita baca lagi maksudnya apa? Di Ibrani 12 ayat 2. Oke, Ibrani 12 ayat 2 berbunyi demikian. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita, dan disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Iya, jadi harus fokus kepada Yesus, Yesus only, mata yang tertuju kepada Yesus. Ya. Nah, kemudian hal yang nomor 4 adalah apa? Katanya tabutnya juga harus dipikul oleh imam. Nah, maksudnya apa? Tabut itu, saya klik dulu yang ini. Nah, ini dia. Tabut harus dipikul oleh imam. Kita semua yang percaya ini adalah imam-imam rohani, ya. Artinya kita harus memikul salib. Jadi pusat dari agama Kristen adalah kayu salib Yesus. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 9a. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi di sini bukan berarti harus pendeta ya, maksudnya ya, atau evangelis, bukan. Tetapi ini adalah kita ini semua yang hadir di sini, kita semua adalah imam-imam. Kita ini rajani, ya kan? Yang mana? 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Nah, jadi di sini
poinnya adalah jadi tabut dipikul itu menyimbolkan memikul salib. Ya, nah memikul salib ini sangat berat ya karena ini adalah pengorbanan ya. Hari ini kita belajar firman Tuhan, ada yang pagi hari, ada yang malam hari. Ini juga adalah salah satu dari memikul salib karena yang lain mungkin pergi kemana atau yang lain mungkin ada yang sudah malam sekali sudah tidur ya. Ini namanya memikul salib. Dan juga hal kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, hal kita bisa berdamai, mempunyai hati Kristus itu sangat sulit. Ya. Nah, kita baca bahasa Inggrisnya. Bu Heni bisa bacakan 1 Korintus. 1 Korintus, Bunda Oni tolong di-silenin ya Bunda Oni. Oke, 1 Korintus 15 ayat 31. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Ya, kenapa saya cantumkan bahasa Inggrisnya? Karena lebih tepat dari karena I'm not drumming next week, I think. I die daily. I die daily. Saya mati setiap hari, ya kan? Maksudnya apa? Setiap hari kita harus mematikan ego kita, kesombongan kita, ego kita, ya. Untuk kita bisa menjadi orang yang rendah hati, kita setiap hari harus mematikan diri kita. Hawa nafsu kita harus kita matikan, ya. Hal-hal kedagingan kita yang itu harus kita matikan. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat Yosua 3 ayat 15. Kita mau lihat kapan waktunya mereka menyeberang. Ini poin 3 besar. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya, overflow all its bank. Jadi jelas banget kesimpulannya ini banjir, ya kan? Tepi sungainya sampai banjir sampai tepi sungainya meluap. Ya. Ya, jadi musim menuai itu sama artinya adalah harvest, musim panen. Nah, di Palestina, kapan itu waktu panen, waktu menuai? Waktu menuai adalah waktu yang dimana curah hujannya paling banyak. Kalau dalam sekarang itu adalah bulan 3 dan bulan 4. Ya, itu saya mau baca Amsal 26 ayat 1a, udah jelas di situ, rain in harvest. Ya, itu juga ketika salju di Gunung Hermon itu mencair, sehingga pada waktu mereka menyeberang, airnya banjir, sungainya banjir, karena level airnya lagi tertinggi-tingginya. Kalau begitu pertanyaannya, Tuhan, Engkau begitu maha kuasa, kok pilihnya waktunya lagi banjir ya? Tadinya arusnya sudah kuat, udah arusnya kuat, plus ditambah lagi banjir, sampai tepi sungai, sampai tepinya juga banjir. Ya, kenapa Tuhan nggak bisa atur aja gitu sampai nantilah lagi musim kemarau masuknya seperti itu, ya. Tapi ternyata banjir di sini itu juga ada arti rohaninya juga. Nah, di sini kita lihat waktu menuai itu adalah akhir zaman. Matius 13 ayat 39, musuh yang menunjukkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Jadi di sini Tuhan mau menunjukkan menyeberang di kanan akhir zaman, waktu menuai akhir zaman. Nah, sama hari ini yang bercampur. Apa itu rintangan terakhir orang-orang kudus? Rintangan terakhir kita apa? Nah, ini dia rintangannya adalah setan yang bekerja dengan kuatnya seperti sungai yang mau menelan. Ya, coba dibacakan, tolong bantu saya bacakan. Wahyu. Ibu Alida tolong bantu saya untuk mute, karena Ibu Alida doang yang bisa punya akses untuk mute mereka. Jadi tekan nama mereka, terus ada kasih mute.
Karena kalau tante saya nggak bisa dia mute karena berhubung usianya, dia hanya bisa nyalahkan, tapi dia nggak tahu cara pakai HP-nya itu. Tantenya yang namanya siapa? Eliwati. Pokoknya hanya 2 orang yang nyala di situ, Bu Alida. Udah? Oke. Eliwati sudah saya mute kan? Oke, semuanya udah. Oke, kalau ada yang Namanya itu namanya tolong lagi di-mute-kan. Oke, Oke. saya baik, maaf ya teman-teman karena ini baru pertama sekali, karena saya tidak dikasih co-host, bukan nggak dikasih co-host, tapi karena Ibu Alida belum tahu bagaimana cara saya diberikan co-host, jadi saya nggak bisa mengontrol kelas ini dengan seperti biasanya. Baik, saya minta Bapak Tidak Ibu apa-apa. tenang, kita Maaf ya. teruskan belajarnya ya. Saya akan baca di Wahyu 12 ayat 15 sama ayat Wahyu 20 ayat 2a. Berbunyi demikian. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Nah, di Wahyu 20 ayat 2a-nya berbunyi demikian, ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Ya, jadi di sini kalau di Alkitab itu gambar ular, gambar naga itu menyimbolkan gambar setan iblis. Maka biasanya orang Kristen kurang suka ya ada gambar-gambar seperti yang bukan kayak orang Chinese ya. Kalau orang Chinese mungkin suka dengan gambar-gambar yang ada naganya seperti demikian. Ya, karena di sini di Alkitab naga disimbolkan sebagai setan. Tapi pertanyaannya kenapa di situ tulisnya si ular tua? Nah, jujur aja, waktu saya dulu pertama-tama awal baca, saya pikir naga ya naga, ular ya ular, nggak pernah dengar naga sama ular itu kayak satu paket gitu. Naga itu adalah ular tua gitu. Kenapa disebut ular tua di Wahyu? Karena di kejadiannya itu ular kecil yang mengganggu, yang membuat Adam jatuh di Taman Eden. Ini ular yang sama, ular kecil, ular di Taman Eden. Sekarang ini Wahyu, ularnya sudah tua, dibilangnya naga. Nah, artinya apa? Waktu di Taman Eden, Adam ini imannya masih kecil. Ya, cukup dikirimnya ular kecil saja. Tapi sekarang yang dikirim adalah naga. Sehingga dunia dosa itu semakin meluap, ya. Sama juga, jadi kita bilang, oh imannya yang situ bagus ya, oh tidak, kalau imannya makin tinggi yang dikirim itu naga yang dikirim, sehingga semakin cobaan semakin keras, ya, cobaannya semakin keras, ya. Nah, sungai-sungai seperti apa yang mencobai kita? Naga-naga itu seperti apa? Ini sungainya banyak, saya hanya sebutkan beberapa. Contohnya sungai humanisme, yaitu yang mengajarkan bukan Yesus Kristus, tapi adalah ajaran manusia, perintah manusia. Kemarin waktu hari Kamis itu Penatua Van Fani bilang katanya roti yang ada raginya itu adalah perintah manusia, ya kan? Karena enak didengar. Hanya mengenai berkat, dengarnya enak-enak seperti itu ya. Bukan mengenai teguran seperti kan kita kalau dengar itu kalau dikasih teguran kan kurang enak didengarnya. Tapi kalau dengarnya mau bilang kata berkat pasti lebih enak seperti itu, ya kan? Jadi hanya mau dengan kupingnya sesuai dengan keinginan kita. Saya ambil contohnya yang zaman now ini. Misalkan yang paling populer nih mungkin di Amerika homo ya Bu ya, homo ya kan, sekarang homo, bahkan saya dengar katanya, saya nggak tahu di Amerika katanya sampai buku TK SD sekarang papa mama sudah bukan papa mama tapi papa mama, bener nggak ini? Seperti itu, jadi sudah diajarkan, ya jadi diajarkan bahwa homo itu tidak salah gitu loh, maksudnya gitu loh. Jadi dari kecil sudah dikasih tahu kepada anak-anak homo tidak salah. Makanya papa mama sudah bukan papa dan mama gitu dalam satu keluarga seperti itu, ya kan? Tetapi Alkitab sudah jelas-jelas bilang bahwa homo itu salah. Dan kapan homo pertama kali ada di Alkitab? Ada yang pernah tahu? Itu pada waktu zamannya Lot. Zamannya Lot itu di Kejadian 19 ayat 5, saya bacakan.
Kejadian 19 ayat 5. Waktu itu ada 2 malaikat datang mau nolong si Lot. Itu tahu dong kalau cerita mengenai si Lot, ya kan? Nah, datang mau menolong Lot, ya kan? Lot dan keluarganya. Karena kenapa? Karena kota Sodom dan Gomora ini mau ditunggang balikan, mau dihancurkan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Orang-orang di kota Sodom, dia bilang apa ini? Mereka berseru kepada Lot. Saya ulang, saya baca ayat sebelumnya. Kejadian 19 ayat 4. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, waduh ini dari yang muda sampai tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Kalau bahasa Indonesianya nggak jelas pakai mereka maksudnya apa. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dibilangnya, bahasa Inggris, we may know them carnally. Carnally itu berarti disodomi. Ya kan? Jadi homo sudah ada di Kejadian. Makanya sodomi itu bahasa aslinya katanya dari kota Sodom. Seperti itu. Ya kan? Sudah ada. Sedangkan di Imamat sudah dijelaskan bahwa kita tidak boleh berhubungan dengan sesama jenis seperti itu. Itu bahkan tato aja nggak boleh. Tato di Imamat 19 ayat 28 ya. Imamat pun dibilang tato nggak boleh seperti itu. Jadi ya. Kemudian sungai apa lagi? Sungai mamonisme, materialisme. Ya, semua ingin. Janganlah, Ibrani 13 ayat 5 saya baca, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Menjadi hamba uang, siapa yang tidak suka uang di sini, ya kan? Ya kan? Jadi demi uang melakukan segala-galanya, demi dapat uang yang lebih banyak, orang Kristen pun melakukan segala-galanya. Terus ada lagi namanya sungai omnisme, Tuhan universal. Maksudnya apa? Bahwa penyelamatan itu bisa datang dari mana saja. Jadi istilahnya itu, jadi istilahnya itu. Nah, Ibu Alida tolong di-mute-in, Bu Alida. Ya. Nah, itu udah. Ya. Ya, jadi Tuhan universal itu maksudnya apa? Jadi itu penyelamatan datang dari mana-mana, bukan hanya Tuhan Yesus maksudnya. Jadi setiap agamanya apa, ya itu penyelamatan dari situ. Tapi di sini kita baca 1 Timotius 2 ayat 5, Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi karena Allahnya cuma satu, Esa, pengantaranya juga cuma satu, yaitu manusia Kristus Yesus. Cuma satu pengantaranya. Yakobus 4 ayat 12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Malaki 2 ayat 10, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Jadi yang menciptakan kita cuma satu Allah, bukan banyak Allah. Bukannya yang agamanya X, itu yang menciptakannya ya Allahnya X gitu. Tidak, cuma satu Allah. Ya. Nah, sekarang coba Ibu Heni bisa bacakan Bilangan 33. Saya akan baca Bilangan 33 ayat 49. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimon sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Iya, kesimpulannya adalah mereka berkemahnya dari Bet Yesimon sampai ke Abel Sitim. Itu kalau kita baca begini nggak jelas ya, ini berkemahnya dari mana ke mana ya. Tetapi satu hal, Bet Yesimon sampai ke Abel Sitim itu ternyata jaraknya 8 km. Jadi bisa bayangin nggak, itu orang itu, umat Israel itu, kemahnya ya bayangin 2 juta orang dengan barang-barang, dengan ternak-ternak. Itu bukan cuma satu kumpulan
kayak kita gambar di kartun cuma secuplik cuma secupuk begitu, tidak. Itu panjang berat 8 km. 8 kilometernya itu apakah kayak kita vaksin gitu yang berbaris ke belakang tidak, itu menyamping. Jadi mereka situ 8 km itu menyamping semua di tepi Sungai Yordan. Ya. Kemudian tolong dibacakan Yosua 3:16. Yosua 3 ayat 16 berbunyi demikian. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak mencari bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Arabah itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tangan Yeriko. Iya, di sini dibilang melonjak menjadi bendungan. Tapi satu hal yang unik, kata bendungan ini kalau dalam bahasa asli ataupun bahasa Inggrisnya dibilangnya stood still. Harusnya kan bendungan itu dam kan bahasa Inggrisnya gitu ya kan? Ya kan? Tapi kok dibilangnya berdiri. Airnya berdiri gitu. Ya, ini seperti kata berdiri ini seperti orang yang dari mati menjadi berdiri atau orang yang lagi duduk berdiri. Jadi luar biasa sekali. Kata-katanya sendiri itu spesial gitu yang dipakai gitu. Ya, kota Adam itu di mana? Nah, kita lihat petanya di sini. Kota Adam itu adanya di pertigaan itu antara Sungai Yordan dengan Sungai Yabok. Ya. Nah, dari kota Adam sampai ke Laut Mati. Nah, jadi seperti itu ya, kota Adam jaraknya 33 km. Jadi dari kota Adam sampai ke Laut Mati jaraknya 33 km. Nah, tadi dibilangin bahwa perkemahan mereka sampai 8 km. Berarti ini menunjukkan apa? Mereka bisa lihat nggak bendungannya? Mereka bisa lihat nggak itu airnya berdiri? Mereka tidak bisa melihat. Karena kenapa? Airnya berhenti 20 km dari perkemahan mereka. Nggak bisa lihat 25 km ini. Apalagi sungainya bukannya garis lurus ya, sungainya kan berbelok-belok, ningkung aja, sudah kita nggak bisa lihat di tingkungan itu dia airnya berhentinya di mana. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa kasih Tuhan itu terlalu besar sampai tidak kelihatan di mata kita. Ya, jadi Tuhan itu mempersiapkan segala karena kenapa? Ini kalau dibilang airnya melonjak-lonjak, jadi bayangin air stop tinggi sekali berdiri. Sedangkan ini modelnya topografinya menurun. Jadi bayangin dari atasnya masih tetap aja airnya mengalir melonjak duduk tapi ada tetap berdiri. Itu kan seram sekali ya kan. Jadi orang yang berdiri di samping pasti takut dong, jangan-jangan nanti sungainya airnya ambruk begitu ya kan. Mereka takut juga seperti itu. Maka itu supaya orang tidak takut, maka tidak kelihatan di 20 km dari perkemahan, berhentinya di kota Adam. Sama pada waktu mereka di padang gurun, siang itu panas di padang gurun, malamnya dingin. Terus Tuhan kasih apa? Katanya dikatakan bahwa Tuhan itu ada tiang api dan tiang awan, ya kan? Nah, apakah tiang awannya seperti yang digambar di kartun? Kalau kita lihat di kartun-kartun itu kan di Google tiang awan cuma tiang, terus warnanya putih-putih biru-biru begitu, ya kan? Nah, nggak bisa. Yang namanya tiang awan berarti supaya dia adem, ya dia pasti harus memayungi orang-orang, memayungi dong, seperti payung di atasnya. Nggak mungkin berdiri tiang di tengah-tengah perkemahan. Jadi seperti itu, seperti kayak kita lagi pergi panas, tapi kok udaranya mendung ya, kayaknya enak gitu. Nah, seperti itu. Tapi kita nggak tahu itu kasih karunia Tuhan supaya kita tidak kepanasan. Begitu juga malam hari tiang api, bukannya tiang api yang kayak digambar kartun yang cuma tiang warnanya merah begitu ya. Kalau begitu yang deket tiang api yang hangat, yang jauh-jauh dari tiang api kedinginan, ya kan? Tapi kenapa mereka semua 2 juta orang bisa hangat, ya kan? Itu karena tiang apinya begitu besar. Jadi kasih Tuhan luar biasa besar sehingga kita kadang-kadang karena tidak kelihatan kita lupa untuk bersyukur. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bendungannya berdirinya di kota Adam?
nggak di kota-kota yang lain. Kan harusnya di pinggir-pinggir sungai itu ada juga kota-kota kecil selain kota Adam. Ya kan? Nah, Adam di sini uniknya bahasa Ibrani-nya sama dengan nama Adam yang di kitab Kejadian. Ya. Nah, Adam yang di kitab Kejadian karena dia jatuh dalam dosa, maka maut datang. Maka kita semua pun juga mati. Karena kenapa? Karena upah dosa ialah maut. Saya bacakan Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, saya bacakan lagi 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi di sini kita lihat bahwa ini Adam akhir ini adalah Adam, nama kota Adam tadi itu adalah gambaran Yesus sebagai Adam akhir yang akan membawa kemenangan. Meniadakan maut. Jadi airnya berdiri. Bangun kan? Ya, sebab sesungguhnya 1 Korintus 51-52 sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi di sini berhentinya juga harus di kota Adam, karena mau kasih tahu bahwa Adam akhirlah yang akan membawa kemenangan. Makanya dikasih namanya berdiri, airnya berdiri. Kalau begitu, apa bedanya menyeberang di Laut Merah sama Sungai Yordan? Seperti demikian, di dalam perjalanan orang Kristen itu ada 2 proses. Sama kalau kita mau keluar negeri, kita pasti lewat 2 imigrasi, yaitu imigrasi di Indonesia, juga imigrasi di luar negeri. Orang Kristen juga sama, nyebrangnya harus 2 kali, Laut Merah dan juga Sungai Yordan. Kenapa? Karena Mesir ini menyimbolkan dunia. Kita hidup di Mesir, kita hidup di mana waktu kita belum percaya kepada Yesus, itu kita namanya hidupnya di Mesir. Kemudian Laut Merah itu menyimbolkan pembaptisan. Ya, pada waktu kita percaya kepada Yesus, lalu kemudian kita dibaptis. 1 Korintus 10 ayat 1-2, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Terus tadi, setelah dibaptis, kita mulai menjalankan kehidupan gereja. Tadi ini kita sudah baca ya di awal. Nah, setelah kehidupan di gereja, kita mau nyebrang Sungai Yordan. Jadi Sungai Yordan ini menggambarkan apa? Karena ada tabut prinsip kayu salib dan pengorbanan. Ini yang berat, prinsip kayu salib dan pengorbanan. Ya, hal menjadi Kristen nggak cuma sampai dibaptis aja lalu pasti garansi kita masuk ke sorga. Ya, tapi harus ada pekerjaan pemutusan yang sempurna dari dosa dan kita harus memikul salib. Ya, Laut Merah jalannya terbuka dulu baru kita rame-rame nyebrang. Itu iman yang kecil. Sama seperti kayak kita bawa keluarga kita, anak-anak kita, ayo semua datang ke gereja. Ya, itu nggak usah pikul salib kan, datang seperti itu, ya kan? Tetapi kalau di Sungai Yordan beda. Orang yang imam ngangkat tabut harus injak dulu airnya, baru airnya terbelah. Ya, jadi adalah iman yang dewasa. Ini iman yang sendiri, bukan iman rame-rame. Jadi walaupun kita satu keluarga ke gereja, tetapi urusan kita masuk ke surga itu iman sendiri-sendiri. Jadi bukan bapaknya, mamanya rajin ke gereja, terus anaknya digaransi pasti masuk surga seperti itu. Tidak, ini iman masing-masing. Nah, jadi sama. Jadi hari ini ketika kita mau mengajukan firman Tuhan,
taat sepenuhnya pada Tuhan, pada firman, ya, hanya tertuju pada Yesus saja, maka pasti akan terjadi perubahan pekerjaan total yang luar biasa dalam hidup kita, ya. Yang tadinya ada masalah menjadi masalah terselesaikan, keputusasaan menjadi harapan, ya. Yang maut menjadi hidup dan kutuk menjadi berkat. Amin. Amin, amin. Kita Terima doa kasih, dulu. Bu. Ya, silakan. Allah Bapa yang di sorga, kami hendak mengucapkan terima kasih Bapa atas firman-Mu mana hari ini Bapa mengenai pelajaran Sungai Yordan. Bapa, sebenarnya masih banyak hal yang masih kami belum mengerti ya Bapa, tetapi Bapa tolong bimbing kami ya Bapa untuk kami dapat selalu fokus kepadamu ya Bapa. Tolong pegang kami dengan tangan kanan-Mu ya Bapa. Bapa, kami ingin mengikutimu, kami ingin belajar untuk memikul salib-Mu. Tolong Bapak, teguhkan iman kami ya Bapak. Dan tolong Bapak bimbing kami sampai akhir agar semua yang mendengarkan hari ini ya Bapak, kami semua bisa masuk ke kanan rohani ya Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Alida. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu Sebelumnya, Alida. saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Apabila tadi ada sedikit gangguan yang kurang begitu mengerti, bisa ditanya kembali dengan suka hati. Ibu Alida akan menjelaskan kembali kepada Bapak Ibu ya. Silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ya, silakan Pak Daniel ya. Ya, Pak Daniel. Ya, bedanya iblis sama setan itu apa ya Bu Alida? Setan iblis. Iblis dan setan bedanya apa? Ya. Wah, itu saya sendiri. Tapi di sini kalau saya dulu ya saya pernah belajar ya waktu itu di awal-awal itu sepertinya ada tiga tahap, ada tiga seperti misalkan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan, ada kayak 3 level seperti itu. Sama, sebenarnya setan juga seperti begitu, ada setan iblis. Tapi saya sendiri belum, iblis sendiri artinya apa setan sendiri artinya apa, saya sendiri belum mempelajari dengan baik, jujur saya bilang begitu. Tapi saya dulu pernah belajar itu ada 3 tingkat juga setan itu. Jadi ada Bapa, Anaknya juga seperti itu. Ya, jadi kayak ular dengan naga gitu ya kan. Terima kasih Bu Alida. Ya, maaf belum bisa jawab dengan tepat. Ya, silakan yang lain jika ada mau pertanyaan. Ya, silakan Bu Juli. Saya pikir mau bertanya. Apakah ibu-ibu mengerti, bapak-bapak mengerti dengan pelajaran hari ini? Ini pelajaran sangat bagus sekali ya. Kita jadi mengerti arti rohaninya apa, arti duniawinya bagaimana, dan kita harus menyeberang itu tadi 2 kali itu. Simbol yang pertama kita menyeberang itu kita meninggalkan keduniawian kita. Simbol yang kedua, nanti kita menyeberang, kita harus masuk ke tanah Kanaan. Itu tujuan akhir dari kehidupan kita setiap kita umat percaya. Ya. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Mungkin Ibu Lita Beria, kalau ada pertanyaan silakan. Saya senang sekali dengan Ibu Lita ini, dia rajin sekali belajar. Belum ada, Bu. Oh, belum ada, oke. Nah, tadi Ibu Alida menjelaskannya dengan sangat jelas. Oke. Nanti PowerPoint-nya akan saya share semuanya kepada Bapak Ibu sekalian, jadi bisa dibaca lagi. Sebenarnya itu panjang banget ceritanya, itu ada dalam beberapa seri sebenarnya itu. Kenapa sebenarnya kalau dipikir-pikir mereka itu nyebrangnya itu ke Sungai Yordan, ke Kanaan ya sebenarnya 4. Recording in progress. Itu karena mereka mau mempersiapkan untuk Paskah lagi. Ya.
apa beda menyangkal diri dengan memikul salib? Menyangkal diri dan memikul salib, bedanya? Menyangkal diri kita ya. Memikul salib. Kalau menurut Bapak apa menyangkal diri? Diri dulu, jangan memikul salib. Nggak apa-apa. Menyangkal diri, mungkin maksudnya meninggalkan manusia lama kita ya? Ya, Rasul Paulus bilang kita untuk kita harus diperbarui kan Pak. Sebentar, diperbarui terus menjadi manusia yang baru, ya kan? Menyangkal diri juga adalah bagian dari memikul salib sebenarnya. Sebenarnya utamanya adalah memikul salib. Tetapi memikul salib itu kan banyak. Yaitu salah satunya adalah menyangkal diri kita. Seperti itu. Memikul salib itu bisa aja, misalkan ada nggak di sini yang merasa pernah memikul salib secara ini? Kalau saya pribadi dulu waktu saya pertama kali masuk ke gereja, karena saya dulunya orang Kristen, orang Katolik Pak. Jadi saya itu saya 20 tahun yang lalu baru jadi orang Kristen. Jadi selama 30 tahunan lebih saya jadi Katolik. Untuk bisa masuk ke agama Kristen itu saya berat juga loh Pak. Saya penuh dengan tangisan, dengan air mata, semuanya seperti itu. Karena suami saya tidak mau kasih saya ke gereja, dan itu persis sekali seperti kayak Firaun dan juga Musa pada waktu Musa mau ke Gunung Horeb, ya kan, membawa keluarga itu. Jadi bagaimana sampai aku, waduh, itu bertahun-tahun tangisan saya seperti itu gitu loh. Jadi itu sampai-sampai wah itu banyak banget ceritanya nanti. Jadi intinya itu ikut Yesus itu tidak gampang gitu. Bahkan dari Katolik ke Kristen aja tidak gampang gitu. Kelihatannya gampang tapi nggak gampang kalau dalam kehidupan saya itu susah sekali. Makanya pada waktu karena saya susah dengan air mata, setelah saya kenal Yesus ini, saya akan pegang terus, Pak, karena saya dapatnya susah. Oke, saya boleh tambahkan sedikit ya. Menyangkal diri itu adalah kita tidak memakai pemikiran kita, jadi pendapat kita. Kita harus menyangkal ego kita, ya, nafsu kita, kepikiran kepintaran kita, itu kita harus menyangkal itu. Kenapa kita harus menyangkal? Karena barometer kita itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang sebagai petunjuk, sebagai kompas di dalam kehidupan kita, bagaimana cara kita melangkah untuk mencapai tujuan hidup kita. Kalau memikul salib itu adalah kita melawan kehendak pribadi kita, kita lawan segalanya, apa yang diperintahkan Tuhan itu yang kita harus ikuti. Umpamanya contoh, Tuhan katakan, jangan membalas kejahatan, jangan membalas caci maki orang. Saya mengalami itu berkali-kali di Amerika ini. Ada saksi mata teman-teman saya yang tinggal di Amerika. Saya dicerca habis-habis. Saya menyangkal diri saya tidak mau membalas hal itu. Jadi balaskan hal yang jahat dengan yang baik. Dan buktinya, setelah saya 20 tahun di Amerika, mereka melihat apa yang mereka tuduhkan itu kepada saya tidak terbukti sama sekali. Malah mereka semakin melihat, saya kadang-kadang malu di pinggir jalan mereka panggil saya ibu pendeta, padahal saya bukan pendeta. Ya, nah itu yang namanya kita menyangkal diri, kita tidak melawan, ya, dan kita harus mengikuti firman Tuhan. Itu aja tambahan saya kepada Pak Daniel. Semoga Pak Daniel bisa. Pak Daniel, kan tadi kan saya ada kasih ayatnya ya, yang di Korintus itu, yang I die daily, saya mati setiap hari. Korintus yang Rasul Paulus bilang mati setiap hari itu kan sebenarnya kayak menyalibkan diri sendiri, menyangkal diri sendiri kan, seperti itu. Yang tadi saya bilang tadi kan, mematikan ego kita, keinginan kita, kehendak kita, semua hanya dengan sesuai dengan kehendak Bapa.
Terima kasih Bu Alida penjelasannya dan Bu Heni. Ya. Ya, sama-sama. Mungkin bisa juga ini ya. Kan kita kadang-kadang orang Kristen agak susah untuk diterima sebagai pegawai negeri di Indonesia atau untuk sekolah di perguruan tinggi negeri dan sebagainya, itu termasuk menyangkal diri dan memikul salib ya, Bu Alida ya. Ya, tapi di Indonesia sementara saya nggak tahu ya. Saya nggak ngerti kalau di Jakarta sih ya tidak ada masalah ya kalau di Indonesia. Kalau di Jakarta itu kebetulan orang tua saya itu pegawai negeri Pak, jaksa sama hakim, papa mama saya gitu. Dan mereka kan Katolik ya, bukan Kristen ya. Tapi Katolik aja juga susah. Bisa kayak papa saya tuh nggak bisa jadi sampai jaksa agung karena mesti agamanya mesti Islam. Jadi sebenarnya banyak yang demi itu mereka berpindah ke Islam gitu. Terus ibu-ibunya juga mesti pakai kalau udah pejabat, kalau ibu-ibunya nggak pakai kerudung kurang gitu ya kan Pak ya gitu ya kan. Nah seperti itu ya kan. Jadi waktu itu ibu saya satu-satunya hakim agung perempuan dan juga dia yang Katolik sih kebetulan. Ya. Terima kasih Bu Alida untuk penjelasannya. Ya, Ibu Lita kayaknya angkat tangan. Iya Bu, Bu Heni, Bu Alida. Saya mau tanya sedikit. Tadi agak lupa soal bedanya menyeberangi Laut Merah sama menyeberangi Sungai Yordan. Oh iya, saya jelaskan lagi. Iya Bu. Secara arti rohaninya kalau menyeberangi Sungai Merah kan Laut Merah. Maaf, menyeberangi Laut Merah kan sudah dibuka jalannya, tinggal kita lewat. Tapi kalau untuk menyeberangi Sungai Yordan itu kita harus melangkah dulu ya. Iya, kalau kita ya berarti kita harus untuk memikul salib itu maksudnya kita harus memberanikan diri dulu baru dimampukan oleh Tuhan, begitu ya Bu ya? Bukan memberanikan, maksudnya berani melangkah, begitu menginjak sungai baru sungainya airnya di stop. Saya ceritakan sedikit itu ceritanya. Jadi di Laut Merah itu ya kan Musa mengangkat tongkatnya, kemudian lautnya terbelah. Terbelahnya juga bukannya dalam seketika 1 menit terbelah, itu sampai kirimnya semalaman untuk bisa seperti itu. Dan kemudian pada waktu mereka menyeberang Laut Merah, apakah ada tabut nggak? Nggak ada tabut, kan tabutnya dibikinnya nanti. Setelah mereka sampai di Gunung Horeb, kemudian baru mereka terima 10 perintah Allah, baru mereka bikin kemah suci. Ya. Yang mereka bawa itu adalah, yang mereka gotong itu adalah tulang-tulang Yusuf, bukan tabut yang di Laut Merah itu. Tapi kemudian mereka setelah mereka terima setelah mereka terima 10 perintah Allah, ya kan, kemudian Tuhan kasih perintah bahwa buat tabut, ya, kemudian di dalamnya dikasih 10 perintah Allah, dua loh batu, kemudian mana, ya, sama tongkat Harun yang berbunga. Nah, itu jadi tabut perjanjian. Nanti kalau saya diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan firman di grup ini, saya akan bahas mengenai tabut perjanjian itu artinya apa, gitu. Hubungannya apa dengan Yesus. Jadi itu gampang Bu, kalau di Laut Merah itu Bu, jalannya udah kebuka. Terus rame-rame kita jalan, belum ada tabut, belum ada kayu salib. Sekarang kita bilang kalau orang Kristen hari Minggu ke gereja 1 jam terus bye-bye, itu memikul salib nggak? Pertanyaan saya. Enggak. Senang kok malah ketemu temannya. Belum itu Bu. Iya. Memikul salib itu seperti yang tadi Ibu Heni bilang Bu. Mematikan kehendak sendiri hanya Tuhan. Kehendak Tuhan. Iya. Ya kan? Untuk pekerjaan Tuhan. Sebentar. Ada itu kalau nggak salah di Maaf, ini anak saya ribut jadi kurang. Nggak apa-apa. Itu
Jadi beda, memang beda. Nah, jadi apa maksud saya? Sedangkan kalau di tempatnya Sungai Yordan, air itu masih meluap. Jadi Iya. itu yang angkat itu belum lihat airnya terputus, masih Iya. airnya masih banjir. Nah, dikatakan pada waktu mereka menginjak airnya baru langsung airnya terbelah seperti itu, ya kan? Ya, berarti kita harus imani dulu ya. Iya, betul, iman. Dulu, baru bisa melihat mujizat Tuhan gitu ya, bedanya sama. Jadi melihat mujizat Tuhan yang luar biasa bukannya berarti kita bisa masuk surga. Lihat mujizat Tuhan itu nggak bikin kita bisa masuk. Melihat mujizat memang bisa ada iman, tapi coba kita pikirkan kalau mujizat Tuhan yang begitu luar biasa udah dikasih lihat kok sama umat Israel dikasih lihat laut merahnya terbelah, wow, mereka bertepuk tangan, Miriam nyanyi ya. Kemudian juga mereka kehausan, Tuhan kirim diketok itu gunung batu, sungainya melimpah, minta daging, terus burung puyuhnya datang, terus rotinya turun dari langit, hujan mana setiap hari. Itu bukannya mujizat yang luar biasa, Bu. Itu mujizat yang luar biasa, tapi akhirannya apa? Mereka tetap mengeluh. Mengeluh. Ya, jadi imannya itu ya. Jadi yang di iman ini adalah kayu salib itu. Iya. Harus ada perbuatannya. Itu dia lebih tepatnya. Bukan bukan ngomong doang saya percaya, tapi perbuatannya. Iya. Iman kalau tanpa berani melangkah dulu ya. Iman tanpa disertai dengan perbuatan kan itu bukan iman namanya. Iya. Iya, Bu. Oh, Bu Alida, Dokter dari mana? Saya dari Berit Teologi, Pak, barengan sama Pendeta Yun waktu itu. Sama-sama lulusnya. Pastor Yosafat, ini Pastor Yosafat dari Australia, Bu. Oh ya, maaf. Ya nggak apa-apa. Iya, Berit Teologi yang barengan sama Pendeta Yunduhi, sama yang lain. Ya, sama Pak Fani, sama Pastor. Ya. Cuma waktu itu saya ambil Master Divinity-nya di PGETS, kemudian ambil Doctor of Ministry-nya di situ di Berit of Theology. Kalau S1-nya saya ambil di San Francisco, itu mah ekonomi biasa, bisnis. Oke. Ya. Pastor Yosafat gimana? Adakah pertanyaan? Silakan Pastor. Ini Pastor Oni ini, Bu, dia dari kota Philadelphia, dia juga seorang guru. Wah. Pastor Oni. Mute Pastor Oni. Mute, Bunda. Oke. Silakan, Bunda. Ya, selamat pagi dan selamat malam, Bu Aida. Terima kasih buat penyampaiannya. Ya, Bu. Thank you, Ci. Iya, oke, sama-sama. lagi? Baik, Bapak Ibu, masih ada lagi kah pertanyaan? Nanti kalau ada Ibu, Pastor Yosafat nggak bisa ngomong, istrinya udah tidur, soalnya jam 12.30 pagi. Ya udah, kita tutup saja di 12.30. Nanti kalau saya diberikan kesempatan lagi, ya saya akan bahas lagi mengenai tabut perjanjian tadi. Tadi kan Ibu Lita ada nanya, maksudnya tabut perjanjian itu hubungannya apa sama Yesus? Nanti saya akan ya, baik Bapak Ibu, sebelum kelas ditutup, saya akan mau mengumumkan sedikit mengenai pelajaran kami yang diajarkan Pak Fani. Minggu depan Pak Fani itu schedule-nya yang mestinya hari Rabu pagi dan Kamis malam waktu Indonesia. Bapak Fani tidak dapat melayani kami karena ada tugas dari gereja pelayanan, jadi dia absen. Dari orang-orang kelas udah tahu bahwa Pak Fani tidak akan hadir, tetapi pada hari Kamis malam waktu Indonesia akan digantikan oleh Ibu Alida. Dia akan membawakan pengajaran tentang Bapak kami, doa Bapak kami. Jadi, pendahuluan Bapak kami, pendahuluan lebih tepatnya. Gimana? Ya, nggak apa-apa, Bu. Pendahuluan doa Bapak kami, karena Bapak kami kalau dikotbahin panjang sekali, satu kalimat, satu jam.
Oke. Ya, oke. Jadi nanti itu pelajarannya akan itu saya mohon Bapak Ibu menyediakan waktu, linknya sama. Tapi tolong ya Ibu, itu tadi teman-teman kasih tahu ke saya, walaupun udah dikasih yang baru itu nggak bisa masuk katanya. Bagaimana Pak Daniel tadi bisa masuk dengan pakai? Nggak bisa. Nggak bisa juga, iya. SD Saya besar kasih juga tahu. nggak bisa. SD besar juga nggak bisa. Oke. Iya. Nanti kalau Jadi saya boleh pakai link handphone. untuk link PA kalau boleh tetap cari tahu bagaimana caranya yang sama. Jadi nggak dirubah-rubah. Link PA tetap ini dicari tahu. Nggak apa-apa. Ibu Alida biasanya melayani anak-anak ya. Kalau anak-anak itu duduk tenang, tidak ada suara, adem, jadi nggak mengganggu kelas. Tapi kalau ini biasanya ada suara lupa untuk di mute, jadi akhirnya masuk suaranya, itu yang mengganggu kelas kita ya. Tapi akan mendatang pasti itu akan diperbaiki, akan di-upgrade, jangan khawatir. Saya percaya Bapak Ibu akan mendapatkan pelajaran yang baik pada malam ini, dan saya minta mohon maaf nanti materinya saya kirim sedikit telat sebab saat ini saya akan melayani di gereja YouTube yang sudah telat masuknya saya sebenarnya, tapi nggak apa-apa, dan saya hanya kasih tahu nanti saya akan kirimkan, jadi melalui teman yang ikut hari ini juga bisa mengirimkan ke temannya yang ikut hari ini ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya, saya percaya kita sangat diberkati secara luar biasa ya. Terima kasih untuk Ibu Alida, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Alida. Terima kasih Bu Alida. Ya, Terima kasih. ya Ibu Alida bisa matiin ya. Ya, sama-sama Dwi. Hai. Bye. Pak Benris, bye. Pak Benris ini satu kampung saya, Bu. Dia juga sekolah teologi ya. Pak Benris ini benar-benar. Pak Benris. Saya minta maaf jika saya penjelasannya ada yang kurang ini. Bu Heni, Bu Alida, pamit ya. Terima kasih Silakan. atas penjelasannya. Ya, makasih. Ya, Ibu boleh matikan aja, Bu, kalau itu. Iya, Bu. Ya. Iya, makasih. Oke, makasih. Ya, Bu Terima Alida. kasih Bu Alida, Jeheni. Sama-sama, Dewi. Ini gimana? Bye. Enggak, nanti Ibu Alida bisa off kan. Ibu off, kalau Ibu off semuanya, Bu. Oke.